Oke semuanya, siap-siap. Inilah akhir dunia. Take pertama. Silakan, Sydney. Awalnya, ada sesuatu yang tampak seperti bola api, semakin besar dan besar saja setiap menitnya. Dalam waktu singkat, bola api ini bisa menjadi lebih besar daripada matahari. Orang-orang terdiam sambil menatap langit. Mereka belum sadar, mereka harus menyelamatkan diri. Ya, meski percuma juga sih. Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah. Ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurricane meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu parah dan muram. Apalagi yang kita punya? Akhir dunia juga bisa terlihat agak berbeda kok. Suatu hari, benda langit seperti planet mungkin akan membuat bumi kita keluar dari zona Lake Huni, membuatnya masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh dunia jadi semakin dingin dan dingin saja. Hidup di dekat kutub bumi menjadi mustahil dan semua kehidupan akan berkumpul di dekat ekuator. Tak lama, separuh bumi berubah menjadi gurun es. Kita pun akan kekurangan makanan dan sumber daya lainnya. Langit semakin gelap saja. Tak ada cukup cahaya sehingga tumbuhan kekurangan energi dan layu. Hewan pemakan tumbuhan pun punah, tak bisa menemukan makanan. Semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah tarikan gravitasinya pada planet kita. Pada akhirnya, bumi menjadi terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan kemudian berubah menjadi sebongkah batu tanpa kehidupan dan ditutupi lapisan es tebal. Tidak, aku juga tidak suka akhir seperti itu. Bikin dingin. Apa ada yang lain lagi? Bagaimana kalau matahari akan meluas dan berubah menjadi raksasa merah? Jika itu terjadi, seluruh zona Lake Huni di tata surya akan berubah. Dimulai saat bintang kita kehabisan hidrogen di dalam intinya. Ini memicu beberapa reaksi. Pada akhirnya, inti matahari memanas dan menjadi semakin padat yang membuat matahari menjadi jauh lebih besar. Selama transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Bintang yang meluas ini menelan planet kita bahkan sebelum mencapai puncaknya menjadi raksasa merah. Matahari masih memiliki sekitar 0,5 juta tahun untuk tumbuh. Begitu bumi ada di dalam atmosfer matahari, orbitnya berubah. Planet ini berputar ke arah dalam, di dalam panas matahari. Tapi tak akan ada lagi orang atau benda yang akan menyaksikan kejadian ini. Jauh sebelum itu, matahari membuat laut di planet kita menguap. Dan akhirnya bumi pun mencair. Seriusan nih? Tidak, itu terlalu panas untukku. Ada yang lain? Oke, kali ini sesuatu yang benar-benar berbeda. Orang di seluruh dunia bangun tengah malam. Langit seterang pagi hari, tapi itu bukan cahaya matahari. Sinarnya datang dari aurora yang sangat banyak. Merah, hijau, ungu. Ini terjadi bahkan di wilayah yang belum pernah ada aurora sebelumnya, seperti Bahama, Jamaika, atau Hawaii.
Matahari adalah bola gas terbakar yang besar dan terus berubah. Sesekali ia memutahkan ledakan energi yang dinamakan suar matahari. Peristiwa ini sering diikuti oleh lontaran massa corona. Jadi kali ini matahari menghasilkan badai geomagnetik raksasa dan melepaskannya ke lapisan pelindung bumi. Gelombang partikel bermuatan pun jatuh ke atmosfer planet kita. Medan magnet bumi menyerah karena tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Badai menghantam bumi menyebabkan malapetaka. Bencana dimulai. GPS jadi kacau dan meruntuhkan satelit. Setelah itu, badai mengganggu komunikasi satelit. Tapi salah satu akibat terburuknya adalah rusaknya sistem tenaga listrik. Lonjakan listrik yang disebabkan oleh partikel dari matahari merusak transformator raksasa. Listrik di bumi padam selama bertahun-tahun. Tak ada lampu, komputer, atau ponsel. Sistem persediaan air juga rusak. Tak ada makanan di supermarket. Tak ada listrik. Dan orang-orang tak bisa membetulkan jaringan listrik yang sudah rusak. Satwa liar menguasai bumi, menciptakan semacam dunia pasca apokalips. Ya, kurasa kita harus membiarkan kera memimpin untuk sesaat. Tidak mungkin lebih buruk dari itu kan? Baik, apalagi? Jika kamu punya pandangan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilat yang sangat terang yang muncul setiap hari. Lebih terang dari apapun di sekitarmu, lalu hilang lagi. Kilat-kilat ini adalah ledakan sinar gamma. Salah satu darinya bisa saja memusnahkan atmosfer bumi. Kilat yang akan merusak planet kita lahir di galaksi yang sangat jauh saat dua bintang yang bertabrakan bersatu. Kekuatannya sangat besar dan membawa energi 10 kuadriliun, yaitu angka 1 diikuti oleh 16 nol kali lebih besar dari matahari. Walau ledakan itu jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi, sinarnya sudah seterang matahari. Atmosfer bumi mencoba melindungi kita begitu ledakannya mendekat. Tapi pelindung ini tidak bertahan lama. Radiasinya sangat kuat sampai benar-benar memanaskan atmosfer, kemudian menciptakan nitrogen oksida yang merusak lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet dari matahari bisa mengenai lapisan bumi dengan kekuatan penuh. Plankton kecil di laut pun punah. Padahal, plankton ini menghasilkan 50-70% oksigen di bumi. Ketika mereka hilang, tak lama kemudian akan ada kekurangan oksigen yang parah. Hewan darat menghilang lebih dulu. Setelah itu, makhluk hidup mulai hilang dari lautan dan samudra. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet dari matahari mengubah planet ini menjadi bongkahan besar batu tandus. Lupakan saja, aku tak suka semuanya. Biarkan saja bumi seperti ini, oke? Hey Sydney, bagaimana kalau kita meledakkan Mars? Bosan dengan bumi yang sudah tua ini? Ingin tahu apa yang ada di balik langit malam berbintang? Kamu bukan satu-satunya. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan yang sama selama berabad-abad. Untungnya, para ilmuwan telah menjawabnya. Mereka telah menemukan banyak hal tentang tempat-tempat menakjubkan yang berjarak bertahun-tahun cahaya dari planet biru kita. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9 triliun kilometer. Menakjubkan bukan? Jadi, ayo naik. Pesawat pengetahuan antariksa akan lepas landas. Perhentian pertama kamu adalah 2,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini adalah kuasar, salah satu objek paling terang di alam semesta dan yang pertama kali ditemukan. Kuasar bukan bintang, melainkan galaksi yang jauh. Objek yang sangat terang ini mendapatkan tenaganya dari lubang hitam supermasif. Piringan materi berputar mengelilingi lubang hitam dan menciptakan gesekan. Ini seperti saat kamu kedinginan dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan agar tetap hangat. Gesekan antara kedua telapak tangan menciptakan panas, membuatmu merasa nyaman dan hangat. Hal yang sama juga terjadi di kuasar. Hanya saja jumlah panasnya lebih besar, jauh lebih besar. Semoga kamu gak lupa bawa lotion tabir surya ya. Suhu di pusat kuasar bisa mencapai 10 triliun derajat Celcius. Selain itu, ada juga cahaya dan sangat banyak. Objek langit ini bersinar 100 kali lebih terang daripada seluruh bintang di galaksi. Waktunya untuk mendinginkan diri, tepatnya minus 272 derajat Celcius. Ini adalah temperatur nebula planet yang masih muda, yang disebut nebula bumerang. Nebula ini berada 5.000 tahun cahaya dari bumi. Teleskop Hubble milik NASA menangkap gambar formasi tersebut pada tahun 1998.
Nebula ini tersusun dari gas yang berasal dari bintang yang mendekati akhir siklus hidupnya. Di dalam nebula itu lebih berangin daripada di kota paling berangin. Kecepatan angin mencapai 500.000 km per jam. Dan kalian harus berterima kasih karena suhu di nebula yang sangat dingin. Para peneliti sangat terkesan saat mengetahui bahwa suhu nebula bumerang hanya 1 derajat di atas 0 absolut. 0 Kelvin seharusnya merupakan suhu terdingin. Ini adalah titik di mana semua aktivitas molekul dan atom berhenti. Jadi ingin menyalakan termostat di pesawat ruang angkasa ini? Selanjutnya, kamu akan pergi ke tempat yang mungkin tidak ingin kamu kunjungi. Maaf, ini adalah lubang hitam yang paling masif. Raksasa ini terletak di jantung galaksi besar, sekitar 10,4 miliar tahun cahaya dari planet kita. Masanya 66 miliar kali lebih besar dari massa matahari. Cukup untuk membuat lubang hitam supermasif di galaksi kita merasa malu. Massa lubang hitam ini hanya 4,5 juta kali massa matahari. Tapi sebaiknya kamu tidak mendekatinya karena makanan lubang hitam terdiri dari materi. Dengan menghitung seberapa banyak materi yang dikonsumsinya, para ilmuwan bisa menentukan laju pemuaiannya. Dan lubang hitam itu punya selera makan yang tinggi. Para astronom meyakini ada lubang hitam sangat besar yang bersembunyi di suatu tempat di alam semesta. Kalau benar ada, masanya diperkirakan lebih besar dari 100 miliar kali massa matahari. Saatnya untuk ngemil sesuatu yang ringan. Wahana ini memasuki sistem Kepler-51. Sistem ini merupakan rumah bagi planet-planet paling ringan di alam semesta yang kita kenal, yang disebut sebagai super puff. Kayaknya lembut gitu ya, dan memang benar. Massa planet-planet ini sama atau sedikit lebih besar dari massa bumi. Tapi bukan berarti planet-planet itu kecil. Bayangkan planet-planet itu seperti permen kapas raksasa seukuran Jupiter. Planet-planet ini adalah planet yang baru lahir dan atmosfernya masih dalam proses pendinginan. Kamu mungkin harus menunggu proses ini selesai karena 270 derajat Celcius itu panas banget. Tapi bagi para ahli, planet super puff ini istimewa. Planet-planet ini sangat langka karena sejauh ini cuma ada kurang dari 20 planet yang berhasil ditemukan. Siap ikut lomba? Katakanlah pesawat yang kamu naiki melaju dengan kecepatan 40.000 km per jam. Ini adalah rekor kecepatan manusia saat ini. Rekor ini dibuat oleh trio astronot NASA dari misi Apollo 10 pada tahun 1969. Oh bukan, aku nggak lagi ngomongin Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Mereka sih di misi Apollo 11 setelahnya. Saat ini, kamu akan berpacu dengan bintang yang berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi. Keuntungan terbesarmu adalah bintang ini merupakan bintang neutron. Bintang ini terbentuk ketika bintang masif lainnya kehabisan bahan bakar nuklir dan tidak bisa menopang dirinya sendiri. Bayangkan ada mobil yang berjalan dengan tangki kosong. Berarti kemenangan udah di depan mata kan? Ya, nggak juga. Saat sebuah bintang masif merasa waktunya sudah habis, ia akan mengerut dan mulai berputar. Para pemain seluncur indah juga melakukan hal yang sama saat berputar. Mereka melipat lengan mereka untuk meningkatkan putaran secara maksimal. Bintang neutron ini adalah juara di alam semesta. Bintang ini berputar dengan kecepatan 250 juta kilometer per jam. Itu kira-kira 24% dari kecepatan cahaya. Wow. Kamu ngerasa kehabisan energi nih? Saatnya mengisi ulang energi dari semburan sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh berbagai bentuk radiasi. Semburan ini tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan hingga akhir tahun 1960-an. Satelit yang dilengkapi dengan detektor sinar gamma secara tidak sengaja merekam semburan radiasi yang sangat besar di luar tata surya. Apa itu? Bukan sesuatu yang gelap, tentu saja, karena ini adalah bentuk cahaya yang paling energik. Para ilmuwan meyakini bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika dua bintang neutron bertabrakan dan membentuk lubang hitam. Penjelasan lainnya adalah bahwa semburan sinar gamma merupakan tahap akhir dalam kehidupan supernova. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah bintang memutuskan untuk meledak. Semburan sinar gamma bersinar lebih terang daripada berlian. Sinarnya 1.000.000.000 kali lebih terang dari matahari.
Ini baru isi ulang energi yang mantap. Moodmu udah lebih baik sekarang. Kamu mau mengunjungi tempat yang punya daya tarik, bukan resor pantai indah, melainkan Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan sedikit keunikan. Magnetar memiliki medan magnet yang triliunan kali lebih kuat dari yang ada di planet kita. Tapi jangan tertipu oleh daya tariknya yang kuat. Kamu gak akan bisa selamat untuk bisa menceritakan kisahnya kalau kamu terlalu dekat dengan Magnetar. Pada tahun 2004, suar yang muncul dari permukaan Magnetar berhasil memampatkan medan magnet bumi dari jarak 50.000 tahun cahaya. Cukup mengesankan untuk bintang seukuran satu kota. Kamu jadi pengen kerjasama dengan magnet besar ini untuk melakukan misi pencurian terbesar yang pernah ada. Magnetar memiliki kemampuan untuk menggesek semua kartu kredit di planet bumi dari jarak setengah perjalanan ke bulan. Untungnya bagi kita, NASA sudah menemukan 31 bintang yang mirip sejauh ini. Kamu baru saja lolos dari tarikan Magnetar. Tiba-tiba, kamu mulai merasakan ada kekuatan aneh yang menarikmu menjauh dari tempat tinggalmu. Itu adalah The Great Attractor, salah satu misteri terbesar di alam semesta. Ketidakteraturan gravitasi yang sangat besar ini telah menarik kita semakin dekat dan semakin dekat dengannya selama miliaran tahun. Para ilmuwan memperkirakan bahwa The Great Attractor terletak di pusat gugus super Laniakea. Nama ini berarti surga yang tak terukur dalam bahasa Hawaii. Gugus ini merupakan kumpulan planet, bintang, dan asteroid raksasa. Galaksi tempat tinggal kita, Bima Sakti, hanyalah setitik cahaya di gugus super yang sangat besar ini. Menurut teori Big Bang, bukan yang acara TV itu ya, tapi teori yang sebenarnya. Alam semesta telah mengembang ke segala arah, tapi The Great Attractor yang misterius itu memperlambatnya. Gimana caranya? Para peneliti masih perlu mencari tahu. Sisi terangnya, peneliti ternyata pandai menamai sesuatu. Akhir alam semesta akan disebut Big Crunch. Itu juga kalau masih ada orang yang bisa menyebutnya begitu. Perjalananmu juga berakhir di ujung alam semesta. Galaksi terjauh dari bumi adalah juga galaksi tertua. Galaksi-galaksi yang terbentuk pertama kali setelah Big Bang melayang paling jauh. Jadi, setiap kali mendeteksi titik yang sangat jauh, teleskop-teleskop canggih memberikan gambaran kepada para ilmuwan tentang asal-usul alam semesta. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta karena bisa menelan seluruh bintang dan planet serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans, kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita, lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang massanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari.
dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan masanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return, batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat, bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal, dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudera mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi, karena kerak dan mantel bumi terkoyak. Semua infrastruktur dan teknologi akan hancur. Bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu. Karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis. Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam.
dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang, permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya, permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks, karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermasa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin nggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang